Halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman online untuk level menengah 1 atau B1. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tema gramatik kita dan materi yang kita miliki pada hari ini adalah tentang wo plus Präpositionen. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kata kerja yang selalu diikuti preposisi dan setelah itu diikuti kasus, entah itu datif, akusatif, atau nominatif. Dan materi kali ini masih berkaitan tentang itu, bahwa preposisi-preposisi tersebut bisa kita gunakan sebagai kata tanya. Oke, langsung saja kita ke slide pertama. Di sini saya memiliki 3 contoh ya. Yang pertama, kita memiliki contoh menggunakan kata kerja warten diikuti preposisi auf lalu kasus akusatif. Dan di kedua, kita punya contoh dengan kata kerja sprechen diikuti über akusatif. Kemudian di contoh ketiga kita punya contoh dengan kata kerja denken diikuti an ya dan diikuti akusatif. Oke, langsung kita ke contoh yang pertama. Kita bisa menggunakan pertanyaan wo diikuti preposisi sesuai dengan preposisi apa yang mengikuti dari kata kerja. Contoh, worauf wartest du? Ya, jawabannya ich warte auf mein Kind. Worauf ya wartest du? Kamu menunggu apa? Ya, di sini warten kan diikuti preposisi auf. Ya, maka kita bisa menggunakan kata tanya worauf untuk menanyakan apa yang ditunggu. Nah, meskipun demikian, ada yang perlu kalian perhatikan. Apabila setelah wo diikuti dengan preposisi yang diawali vokal, maka kalian harus menyisipkan r. Nah, aturan ini mirip dengan aturan da plus preposisi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi apabila wo diikuti dengan preposisi yang berawalan vokal, maka kita sisipi r. Jadi bukan worauf tapi worauf. Ya, jelas ya? Worauf wartest du? Apa yang kamu tunggu? Ich warte auf mein Kind. Saya menunggu anak saya. Yang kedua, ini sama ya, diikuti dengan preposisi yang diawali dengan vokal. Ya. Bukan worüber tapi worüber ya. Worüber sprechen Sie? Sie sprechen über ihre Probleme. Worüber di sini artinya kayak tentang apa? Ya, tentang apa mereka berbicara? Mereka berbicara tentang masalah mereka. Berikutnya, woran denkst du? Karena denken diikuti an lalu akusatif ya, maka kita pakai pertanyaan woran ya. Woran denkst du? Ich denke an meine Klausur. Kamu berpikir tentang apa? Saya berpikir tentang ulangan saya, gitu ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Wobei habt ihr ihm geholfen? Wir helfen ihm beim Umzug. Ya, wobei apa yang kalian bantu dari dia laki-laki gitu ya. Jadi istilahnya kalian membantu dia itu dalam hal apa gitu ya. Wobei itu dalam hal apa kalian membantu dia gitu ya. Jawabannya wir helfen ihm beim Umzug. Kita menolong dia pada saat pindahan gitu ya. Berikutnya, wofür interessierst du dich? Ya, sich interessieren diikuti für lalu akusatif ya. Dalam hal apa kamu tertarik? Jawabannya ich interessiere mich für Musik. Jadi wo tergantung dengan preposisi apa yang mengikuti suatu kata kerja. Misalkan si interessieren für, ya kita bikin pertanyaan pakai wofür. Gitu ya. Jelas ya? Dan wo plus preposition ini bisa kita gunakan pada relatif Satz atau kalimat majemuk ya. Contohnya adalah ich weiß nicht wogegen sie protestieren. Saya tidak tahu ya. Mereka protes
melawan apa ya. Jadi wogegen di sini itu artinya adalah melawan apa. Dan dalam kalimat majemuk kalian perlu perhatikan ya, posisi daripada kata kerja pada klausa relatif itu adalah selalu terletak di belakang. Jadi kata kerjanya itu selalu terletak di belakang. Jadi bukan ich weiß nicht wogegen protestieren Sie, tetapi ich weiß nicht wogegen Sie protestieren ya. Misalkan kalian tambahi keterangan waktu jetzt atau heute. Oke, katakanlah heute ya. Ich weiß nicht wogegen Sie heute protestieren. Sebenarnya materi ini kita sudah pelajari dulu di A2 saat kita belajar tentang relative Satz ya. Gak apa-apalah, kita ulangi lagi. Oke, contoh berikutnya. Sie erzählt uns wofür sie sich entschuldigt ya. Kita sudah belajar ya dari liste yang saya berikan kemarin, ada sich entschuldigen bei, kalau by itu diikuti orangnya, für itu diikuti halnya ya, für plus akusatif ya. Artinya di sini apa? Dia menjelaskan kepada kita, sie erzählt uns wofür ya, dalam hal apa sie sich entschuldigt, dia meminta maaf. Oke. Dan perhatikan posisi dari kata kerja dari verb itu selalu terletak di belakang. Dan jangan lupa, biasanya orang itu salah konjugasinya ya. Karena di sini ini kan subjeknya adalah sie ya, konjugasinya adalah entschuldigt ya, diikuti t ya, akhirannya adalah t bukan entschuldigen. Biasanya orang kalau sudah pakai relative Satz, ini kesalahan yang umum ya, lupa dikonjugasikan terus kemudian masih tetap pakai entschuldigen gitu ya. Oke, jadi perhatikan, kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang biasanya sering terjadi. Ini penting apalagi saat kalian nanti ujian B1, di sana ada ujian menulis dan tata bahasa ya, itu mendapatkan poin. Jadi kalau tata bahasa kalian jelek, pasti kalimat kalian nggak nyambung, orang nggak ngerti kalian ini ngomong apa ya. Usahakan kita ngomong ya benar, susunannya harus benar ya. Oke, berikutnya ya, kalian perlu perhatikan juga ya, misalkan kayak woran itu ternyata tidak berlaku bila misalkan yang kita pikirkan itu adalah orang atau person ya. Contohnya adalah woran denkst du ya, hal apa yang kamu pikirkan, an meine Probleme ya, pada masalah saya memikirkan pada masalah saya. Tetapi kalau memikirkan seseorang bukan woran, kita pakai kata tanya an wen ya, an wen denkst du ya, an meine Freundin, siapa yang kamu pikirkan, an wen denkst du, an meine Freundin, pacar saya. Oke. Contoh lainnya adalah womit fährt er ya, dengan apa dia pergi, mit dem Fahrrad, dengan sepeda. Tetapi kalau seandainya bukan dengan apa tapi dengan siapa, kita nggak pakai womit tapi mit wem ya. Mit wem sprichst du? Mit meiner Schwester. Oke? Baiklah, saya pikir itu saja yang bisa saya ajarkan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama, dan saya Dwi Prianto mengucapkan tschüss und bis zum nächsten Mal.